warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atammani akmalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita bisa kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islami yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Fatih Sayyid Nada hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan adabul akal, adab di dalam makan. Dan kita sudah mengambil bagian yang pertama, yaitu bagian yang berkaitan dengan adab sebelum makan. Adab yang ke-10 yaitu berkaitan dengan adabul akal, adab makan. Adabul akal, adab di dalam kita makan. Baik. Ya. Nah, di sini adab makan itu dibagi oleh penulis menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. 3 seingat saya 3. Betul, 3 seingat saya. Yang pertama itu sebelum, yang kedua ketika, dan yang keempat dan yang ketiga setelah atau sesudah. Jadi ada 3 pembahasan umum di dalam bab ini. Ya, yang pertama tadi sebelum, ketika, dan sesudah. Ya. Dan nanti akan ditambah 1 bab lagi yang berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan makan itu sendiri. Ada hal-hal yang perlu untuk dijelaskan sedikit terkait berkaitan dengan makanannya, bukan makannya ya, tapi makanannya. Ya, makanannya itu. Ya. Yang berkaitan dengan makanannya. Kalau 3 itu, yang pertama adab sebelum makan, ya, yang kedua ketika makan, yang ketiga selepas makan. Ini kaitannya dengan pekerjaan kita, perbuatan kita. Tapi yang keempat itu ditambahkan oleh penulis berkaitan dengan makanannya yang kita makan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, adab sebelum makan. Jadi kalau ibu mau kasih nomor itu Romawi 1. Romawi 1, adab sebelum makan. Yang pertama,
sholihah, niat yang benar. Ya, jadi dalam makan tuh kita harus punya niat yang benar. Dan penting ya, niat itu diperhatikan sebelum makan dulu. Karena niat ini yang akan membedakan apakah makannya kita itu hanya sekedar menghilangkan lapar atau bernilai ibadah. Lagi ya, dengan niat makan itu bisa menjadi dua hukumnya. Satu, sekedar menghilangkan lapar, atau yang kedua, makan itu bisa menjadi sebuah nilai ibadah di sisi Allah. Makanya kata para ulama, mereka pernah mengatakan dalam sebuah kaidah dalam masalah niat itu, mereka mengatakan begini, an-niyatu tufarriqu bainal ibadati wal adat. Niat yang dihadirkan oleh seorang manusia itu akan membedakan apakah pekerjaan yang dilakukan itu sesuatu yang bernilai ibadah atau hanya sebuah kebiasaan semata. Ya, itu bermainnya di niat. Contoh makan. Makan itu secara umum adalah kebutuhan. Kita dianjurkan makan 3 kali sehari untuk memenuhi energi kita, kebutuhan energi dan asupan gizi. Tapi kalau hanya sekedar niatnya makan 3 kali adalah untuk memenuhi asupan gizi, ya sudah, itu doang dapatnya. Tapi kalau dengan makan itu kita berniat supaya tetap sehat, supaya tetap bisa beribadah dengan baik, supaya bisa tetap menuntut ilmu, maka makan kita tadi itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Ya, maka itu yang harus diperhatikan masalah niat. Ya. Bukan hanya sekedar merasakan kelezatan dari makanan, dari ikan bakar, ayam goreng, bebek terbang. Betul, bebek terbang. Gurami kan? Ya. Bebek terbang misalkan, gurami nyungsep. Ibu pernah tahu gurami nyungsep kok? Ya. Gurami nyungsep, gurami berenang, banyak. Ya Ustaz, itu gurami. Ustaz sejak lahirnya sudah berenang dia. Ngapain ya? Saya dulu dengan polosnya itu pas nggak ngerti, pas ada pelayannya itu makanan favoritnya apa, gurami terbang. Namanya kita masih nggak ngerti, kayak kecil, masih ya namanya anak polos gitu kan. Gurami terbang, pikiran saya guraminya itu terbang memang dari kolam itu terbang dia. Tahu-taunya gurami terbang itu karena daging di sebelahnya itu dibelah seolah-olah seperti sayap. Tak kira terbang dia beneran. Ya, biasa kita kan anak polos, dia dulu nggak ngerti apa-apa. Jadi makan itu jangan sekedar ingin menghilangkan lapar atau sekedar ingin mendapatkan tenaga, bukan. Tapi di balik makan itu ada sebuah nilai ibadah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan pahala dari makan itu. Ya. Jadi selalu niatkan ketika kita makan, tujuannya adalah supaya tetap sehat untuk beribadah. Itu yang pertama kali yang harus tanamkan dalam diri. Jangan yang pertama kali itu adalah untuk menghilangkan lapar, bukan, tapi untuk tetap sehat, tetap semangat supaya bisa tetap mendapatkan asupan gizi yang baik untuk beribadah. Sudah, itu yang pertama. Adapun yang lainnya akan ikut. Ibu tanpa niat kan ibu makan untuk menghilangkan lapar, yang lo makan pasti hilang laparnya, Bu. Pasti hilang. Tapi saya heran dengan orang-orang makan sekarang itu, yang makannya Masya Allah. Saya pernah lihat video, ada seorang laki-laki makan nasi padang 10 bungkus sendiri. 10 bungkus, Pak. Ya. Itu aja 1 bungkus kita makan. Waktu zaman saya kuliah, 1 bungkus itu saya bagi 2, Bu, supaya hemat.
Iya. Minta sayurnya itu dipisah biar dikasih banyak. Jadi makannya setengah untuk makan pagi, untuk makan apa? Makan siang, nanti malam setengah lagi. Sisanya ditaruh di kulkas dapur, titip ke ibu dapurnya. Saking banyaknya, ini enggak satu orang 10 bungkus nasi padang. Nah, setelah saya dari sini kajian, kayaknya saya harus makan nasi padang. Ini namanya berlebihan, nggak boleh berlebihan seperti itu. Karena Allah melarang kita untuk melakukan perkara itu secara berlebihan. Taib. Yang kedua, di antara adab yang perlu diperhatikan sebelum kita makan, semoga kita bisa selesaikan ya. Bagian yang pertama ini, yaitu tahari aklil halal. Berusaha untuk mencari makanan yang halal, jangan yang haram. Kita cari yang halal. Karena Allah melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Ya. Allah memerintahkan kita itu untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-51, apa kata Allah? Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Jadi bukan Nabi Muhammad saja dipanggil, ini seluruh rasul dipanggil. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah kalian makanan yang baik dan beramal solehlah. Nah, perhatikan ayat itu. Makanlah makanan yang baik dan beramal soleh. Bu, amal itu baru dikatakan amal soleh kalau yang terdapat di dalam diri kita itu adalah makanan yang halal. Dan Allah tidak menerima seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang haram. Ibu masih ingat kisah orang yang diceritakan sama Nabi SAW ketika dia itu dalam kondisi safar yang jauh. Dia berdoa tapi doanya nggak dikabulkan sama Allah. Padahal dia dalam kondisi sudah cukup, sudah syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi gitu loh. Doanya dikabulkan sama Allah tapi tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Lalu Nabi menyebutkan sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Salah satu sebabnya adalah karena dia suka memakan dan meminum dari harta yang haram, atau dia memakan makanan yang haram. Makanya kenapa kita ini ibadah kok tidak bisa mendapatkan inti, tidak bisa mendapatkan ya ruh dari ibadah yang kita lakukan tersebut, entah itu sholat, baca Quran. Kenapa kok ketika baca Quran tidak bisa merasakan nikmatnya baca Quran itu? Kenapa kita sholat tidak bisa menggapai kekhusyuan? Yang perlu diperhatikan pertama kali ibu-ibu, bisa jadi masih ada sesuatu yang haram yang bercokol di dalam tubuh kita, dan ini harus dibersihkan. Ya, karena Allah mengatakan di situ, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Makanlah dengan makanan yang baik. Nah, kata-kata thayyib itu sendiri, Bu, kapan makanan itu dikatakan thayyibat? Satu, didapatkan dengan cara yang halal. Yang kedua, dia dikatakan thayyibat karena memang secara zat makanan itu adalah makanan halal. Baru dikatakan thayyibat. Dibeli dengan cara yang halal, ya. Kemudian ya, zat yang kita beli itu adalah perkara yang halal. Contoh ya, ibu beli daging, tapi dagingnya daging apa? Daging ular. Masuk dalam kategori thayyibat enggak? Tidak, karena makanan ular itu kan tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu buaya, Bu. Buaya itu halal dimakan. Cuma masalahnya itu ya, kita yang makan dia duluan atau dia makan kita duluan.
Ya, buaya itu dikategorikan oleh para ulama bukan hewan buas, tapi hewan yang halal dimakan. Karena dia dominannya hidup di air. Mau hewan itu buas bu, kalau dia hidup di air halal. Ya halal. Mau misalkan bu, kalau ada rumah makan menyiapkan seafood, menu utama, ya singa laut misalkan. Ada singa laut, ada anjing laut. Ya, halal. Karena setiap yang hidup di air itu halal selama dia baik. Ya. Tapi saya tidak mau makan kalau ada yang jual singa laut, anjing laut, saya tidak mau. Ya. Tapi kalau ditanya halal atau tidak halal, buaya itu halal. Saya pernah dengar cerita dari salah seorang ustadz yang pernah makan buaya pas pergi kajian ke Merauke. Katanya buaya itu dagingnya seperti daging ayam. Ustadz yang ibu kenal insya Allah sering datang Surabaya, ya. Sering datang ke Surabaya. Beliau tinggal di daerah Jawa Timur juga. Ya. Nanti kalau saya sebutkan daerahnya pasti mengerti. Ya. Jadi pas beliau ke Merauke katanya beliau pernah makan. Nah, kita memakan makanan yang halal bu, jangan makan yang haram. Apalagi jangan kita berikan kepada keluarga kita yang haram. Oleh karenanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi selalu panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizqan yang thayyib, rizki yang baik itu adalah rizki yang didapatkan dengan cara yang halal dan dibelanjakan kepada perkara yang halal. Itu namanya rizki yang thayyib. Ya, rizki yang thayyib itu ya begitu. Ya, maka harus terpenuhi dua-duanya tadi itu. Cara mendapatkannya halal, zat yang dibeli halal. Meskipun ibu pakai uang ibu sendiri halal ibu dapatkan, tapi kalau beli daging babi ya nggak boleh. Karena daging babi secara zat itu adalah haram, maka tidak halal untuk dikonsumsi, tidak baik. Meskipun ibu beli dengan uang ibu. Taib. Ya. Kemudian ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik, yang dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau benar kalian itu beribadah hanya kepadaku. Nah bu, ini perhatikan ayat itu ya. Allah mengatakan washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah dalam ayat ini sebagaimana disebutkan sebagian para ulama, yaitu dengan kita memakan makanan yang halal. Ya. Memakan makanan yang halal. Ya. Makanya kalau ibu punya uang beli, jangan pelit terhadap diri sendiri. Ya, beli bu. Selama itu tidak, istilahnya selama itu tidak memberatkan kita, beli. Ya, ibu ingin makan apa gitu, kalau memang punya uang segera beli. Ya, beli, gak ada masalah. Ya, tidak ada yang melarang. Karena itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah itu maka ceritakanlah, tampakkanlah. Maksud tampakkan itu bukan kita menampakkan kepada orang lain, tidak, tapi tampakkan terhadap diri kita. Jangan kita pelit. Ya.
beralasankan zuhud. Akhirnya tidak mau beli makanan, tidak mau beli ini. Kenapa nggak makan daging? Zuhud, Ustaz. Ini zuhudnya orang sufi. Jangan ibu meniru zuhudnya orang sufi. Yang mereka itu meninggalkan dunia, padahal dunia itu kita diperintahkan untuk memanfaatkannya. Apalagi bisa kita gunakan untuk membeli akhirat. Nah, ini keliru. Makanya harus belajar tentang zuhud lagi. Ya. Jangan samakan dengan zuhudnya orang-orang sufi dengan orang-orang tasawuf, beda. Islam mengajarkan kita zuhud yang benar. Caranya gimana? Punya uang beli, nggak punya uang tahan diri. Itu namanya zuhud. Qanaah. Kalau nggak punya uang memaksakan diri pinjem, akhirnya jatuh ke dalam pinjaman riba. Itu namanya bukan zuhud. Itu dosa seperti itu. Harus dipahami ya makna zuhud itu, ibu-ibu. Jadi kita berusaha mencari makanan yang halal, jangan yang haram. Ya, begitu pula jangan curi-curi makanan. Ya. Ustadz, gimana hukumnya mencuri makanan yang disimpan suami? Boleh. Makanya suami jangan pelit. Atau dibalik, Ustadz, saya mencuri makanan disimpan untuk yang disimpan sama istri? Boleh. Apa alasannya menyimpan makanan juga? Ya, tidak perlu disimpan makanan itu. Yang ketiga, adab sebelum makan adalah adamul akli ala syab'in. Jangan makan kalau masih kenyang. Baru makan satu piring atau mungkin satu apa itu? Satu baskom nasi. Tahu-tahu ditawarin makan sama temennya. Ya, ibu, ayo kita pergi makan. Ya, saya sudah makan, tapi didengar dulu. Boleh bu kita makan tuh ke depan. Kemana? Itu ke mana? Ke ikan bakar. Oh ya sudah, ayo. Ya, giliran ikan bakar mau, tapi giliran selain ikan bakar nggak mau. Milih-milih. Ini bagus ini, trik seperti ini. Ya. Kemarin itu saya pergi ke rumah teman saya, Bu. Setelah zuhur. Saya herankan itu ya, setelah zuhur itu kan saya pergi itu, saya sudah makan sebelum zuhur itu. Sampai di rumahnya, ternyata saya dihidangkan gulai kambing. Saya heran, Bu, padahal saya sudah makan kok tiba-tiba lapar, Pak. Nggak tahu tiba-tiba perutnya bunyi gitu loh. Kayak ada konektivitas tinggi antara perut saya dengan gulai kambing gitu loh. Nah, doyan berarti ya. Pokoknya yang berbau-bau kambing itu nggak tahu saya. Ya. Sebelum zuhur itu jam berapa? 10:30 saya makan. Lumayan saya makan. Saya pergi ke rumah teman, memang janjiannya setelah zuhur. Sampai di rumahnya dihidangkan makanan, saya bilang nggak usah, ya, nggak usah. Terus dihidangkan makanan, dikasih gulai kambing, lapar jadinya. Akhirnya saya ambil sedikit lah karena saya sudah makan tadi. Saya ambil sedikit, ya biar nggak usah terlalu. Tapi nggak cukup. Maksud hati mau nambah, tapi malu gitu loh. Akhirnya dalam hati saya berdoa, ya Allah, semoga tuan rumah yang namakan ditambahkan beneran. Ditambahkan beneran jadinya. Ya. Berarti doa saya dikabulkan waktu itu, Pak. Langsung dikabul, Masya Allah. Ya. Tapi umumnya itu kalau kita sudah makan, jangan makan dalam kondisi apa? Kenyang. Karena itu dapat menjadikan kita malas. Yang keempat, di antara adab di dalam kita makan sebelum makan itu adalah ijabatud dakwah. Ya, memenuhi undangan makan. Ya, jadi memenuhi undangan makan. Kalau kita diajak makan, Bu, kita sebaiknya memenuhi karena itu bagian daripada
perkara yang sangat ditekankan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa idza da'aka fa'ajib. Kalau engkau diundang untuk makan, maka penuhilah undangannya itu. Bahkan kalau posisi kita lagi puasa sunnah, kita dianjurkan membatalkan puasa sunnah tersebut. Jangan seperti kawan saya, dia diajak makan, tidak mau, katanya alasannya puasa. Giliran dikasih tahu, ayo kita pergi makan, enggak, saya lagi puasa. Ini mau diajak makan nasi mandi, langsung ya ayo berangkat katanya. Dibatalin puasanya itu. Ya. Teman dulu waktu masih kuliah di STALI itu, ya namanya kita kuliah di kita tinggal di asrama kan, uang jajan pas-pasan, berharap ada muhsinin yang mau memberikan kita makan, ya, makanan yang enak. Karena setiap hari kalau makan di asrama itu ya sayur kuning, kadang-kadang siang malam itu ketemu sayur kuning. Makan yang lumayan itu pas waktu siangnya aja, ya agak sedikit berbeda. Kalau pagi sama malam itu sayur kuning. Bukan tidak bersyukur, tapi akhirnya kalau lama-lama sering makan gitu kan bosan juga gitu. Apalagi banyak di antara teman-teman yang gak cocok juga ternyata. Nah, kalau diundang makan, sebaiknya ibu menjawab undangannya tersebut. Ya, sebaiknya ibu menjawab. Toib. Yang kelima, adamul akli fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Jangan makan ya dengan menggunakan bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Karena peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak itu hanya akan boleh dipakai di dalam surga. Karena itu adalah kekhususan yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Adapun larangan dari poin ini, Bu, yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari nomor hadis 5634. 5634. Adapun Imam Muslim nomor hadis 2065. 2065. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang-orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, berarti ia telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Subhanallah. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada di rumah ibu punya bejana emas, jangan dipakai, dijadikan perhiasan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan dipakai makan. Ya. Tapi saya yakin juga nggak punya. Tapi kalau kuningan kayaknya ada, Bu ya. Kalau ibu punya jangan dipakai, dijadikan perhiasan aja. Pakai itu loh, Bu. Sekarang kan biasanya orang dianjurkan pakai melamin kan ya. Melamin. Itu kan sudah bagus melamin itu. Itu dari nilai kesehatannya juga bagus itu. Saya berapa kali tanya ke kawan-kawan yang jadi dokter itu, sebaiknya jangan menggunakan yang plastik, apalagi kalau terkena panas. Karena kandungan plastiknya itu bisa mencair dan itu bisa bercampur dengan makanan. Dianjurkan yang melamin, kalau bisa yang juga itu keramik ya, pakai keramik. Ada itu piring yang bagus itu, Bu, yang dari Prancis itu apa namanya? Apa nama piringnya itu? Yang kuning itu loh. Bu, satunya. Yang kuning kalau pecahnya itu apa itu? Pecahnya itu enggak kayak kita pecah negara kita itu. Pecahnya tuh iya. Sebentar saya. Warnanya kuning.
piring jadul gitu loh. Ya. Kok saya lupa namanya. Duralex. Coklat atau kuning? Coklat atau kuning, Bu? Oh, pulang-pulang saya pakai celak ini. Duralex itu loh bagus itu. Itu dulu jadi black market itu. Jadi black market. Itu lumayan mahal ya. Kenapa? Iya, piring jadul tebel. Saya pernah bertamu ke rumah seseorang di Smolo itu, saya dikasih dihidangkan tebel sekali itu. Tebel banget, bagus piringnya. Nah, sekarang kan kebanyakan orang jual piring itu pakai melamin gitu. Nah, jadi sebisa mungkin jangan pakai yang dari emas atau perak. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah, Bu. Mau gimana lagi kalau nggak ada? Dalil yang kedua, ya kalau tadi itu dari riwayat Imam Muslim dan Bukhari dari Ummu Salamah ya. Dalil yang kedua yaitu dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala an. Sama hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu nomor hadisnya ada 3. Ibu catat. Yang pertama 4632. 4632. Yang kedua 5426. 5426. Yang ketiga 5633. Itu Imam Bukhari. 5633. Adapun Imam Muslim nomornya itu 2067. 2067. Nabi bersabda, "La tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah." Jangan kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan makan dengan piring itu. Wala talbasul harira wala dibaj. Dan jangan memakai kain sutra. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, tapi kalau perempuan boleh. Fa'innahu kata Nabi, lahum fid dunya. Allah berikan kepada mereka itu bagi orang kafir di dunia, wa huwa lakum fil akhirah. Tapi Allah siapkan perkara-perkara tadi itu di akhirat bagi orang-orang beriman. Makanya kalau ibu baca tentang bagaimana peralatan makan penduduk surga, pakaian penduduk surga, warna hijau. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan, yaitu surat yang ke-76. Yaitu ayat yang ke-21. Ayat berapa, Bu? 21. Kata Allah Ta'ala di situ, mereka berpakaian sutra halus yang hijau. Jadi warnanya apa? Hijau. Tapi sebagian saudara kita tidak tahu itu warna hijau, katanya biru. Orang mana itu? Saya lihat teman itu sudah lampunya biru. Mana lampu biru? Hijau itu, udah biru itu.
Hijau, saya bilang biru katanya. Jadi warnanya itu adalah warna hijau. Toib. Nah itu dalil yang poin yang kelima. Saya tambah lagi dikit ya. Yang keenam. Kalau ini nih tidak wajib kalau ini, cuma dianjurkan. Da'watu man hadara, mengajak makan orang, tapi nggak wajib Bu. Ya, nggak wajib. Misalkan ibu lagi di masjid menunggu datangnya buka puasa, ibu punya makanan lumayan banyak, nggak apa-apa diajak. Ya, tapi itu tidak wajib kok. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ibu bisa berbagi, itu lebih bagus. Ya, itu lebih. Baik. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, dakwatul khadim au it'amuhu, mengajak khadim. Khadim itu asisten untuk makan atau kita memberikan makanan tersebut kepada dia. Oke lah, kita tidak mengajak dia makan satu meja dengan kita, tapi paling tidak makanan yang dia buat untuk kita itu juga dimakan untuk dia. Ya. Juga dimakan untuk dia, Bu. Ibu kasihkan. Terkadang kita itu ya memberikan makanan kepada ART kita itu berbeda. Jangan kasihkan makanan yang sama. Ya, kasihkan makanan yang sama. Ini dalam rangka untuk menghilangkan sifat sombong di antara kita, Bu. Bagaimanapun mereka itu kan manusia. Ya, mereka manusia. Kemarin itu saya mau cerita dikit ya. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu istri kan mencari teman yang mau membantu di rumah karena sedikit kewalahan untuk mengurus ya anak. Ya. Akhirnya kita buka lowongan. Tapi kita bukanya itu yang pulang pergi, ya kan? Ya, jadi jam kerjanya jam 8 sampai sekitar jam berapa gitu kan? Atau sampai kerjanya selesai lah waktu itu kita. Ada satu orang nanya ke kita gini, mohon maaf Bu, saya mau tanya nanti saya makannya itu di atas atau di bawah, katanya gitu. Maksud saya kok bisa nanyanya seperti itu gitu loh. Kenapa dia harus bertanya kepada kita saya makannya di atas atau di bawah? Lalu dicerita karena sebelumnya saya kerja di tempat kerja sebelumnya itu saya disuruh makannya di bawah. Nah saya teringat sama buku ini waktu itu. Dan sudah sempat saya bahas sebelumnya itu di tempat yang lain. Saya ingat bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk ya kita kalau minta tolong orang, kita tetap memanusiakan orang tersebut. Ya, kita memanusiakan orang tersebut. Saya tuh belajar satu perangai yang baik dari Ustadz Mubarak, Pak Mu'alim. Beliau setiap menyuruh saya waktu masih mahasiswa itu, saya masih ingat itu. Beliau kalau menyuruh saya membelikan makanan, beliau selalu bilang begini, Gema, kamu belikan satu untuk dirimu. Kalau kamu mau seperti itu nggak apa-apa, atau bebas mau beli apa. Ngomongnya begitu. Saya perhatikan. Setiap beliau itu minta tolong sama saya untuk beli makanan atau beli sesuatu, selalu bilangnya gitu. Saya dulu anggapnya ya ini hanya istilahnya kebaikan biasa gitu. Ternyata hal tersebut adalah anjuran dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi kita kalau minta tolong orang, sebisa mungkin orang tersebut juga kita berikan. Contoh nih, kita minta tolong sama ART kita, Mbak, tolong beli nasi goreng depan. Kalau kamu mau, kamu beli aja nasi gorengnya, nggak apa-apa. Atau kalau kita nggak ngomong gitu, nanti nasi gorengnya dibagi berapa? 2.
Itu adab yang diajarkan oleh agama kita. Bayangkan, subhanallah. Makanya para ulama ketika menelaah ucapan daripada Anas bin Malik, aku 10 tahun melayani Nabi SAW di kota Madinah, dan aku dapati Nabi itu tidak pernah mengatakan buruk kepadaku, termasuk dalam perlakuannya. Nabi memberikan makan kepada Anas seperti yang dia makan. Ya, bukan kita makan ayam goreng, tapi ART kita di rumah makan tahu tempe, bukan itu. Kecuali kalau dia punya alergi, ya itu beda hal. Kalau itu dia punya pantangan mungkin segala macam, itu beda hal. Tapi kita berbicara dalam konteks yang dia itu sehat walafiat, tidak ada pantangan, kita berikan. Ya, meskipun kita tidak duduk satu meja dengan dia, tidak apa-apa. Tapi makanan yang kita makan sebisa mungkin dia pun ikut memakannya. Perhatikan di sini hadisnya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 2557. 2557. Sedangkan Imam Muslim 1663. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi, "Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi," apabila salah seorang pembantu dari kalian datang menyuguhkan makanan. Nah, perhatikan tuh. Menyuguhkan makanan. Ya. Qad kafahu ila jahu. Ya, maka hendaknya dia itu mengajak untuk makan. Ajak untuk makan. Ya. Jika ia tidak mengajaknya makan bersama, maka berilah dia sesuap atau 2 suap dari makanan tersebut yang telah dia masak untuk kita, karena dia sudah menghirup aromanya tadi. Ya. Ya, berikan, kasih. Ya. Coba kita perhatikan ya, perhatikan hadis ini ya. Kita coba bawakan dengan hadisnya Nabi yang berkaitan dengan tetangga. Tetangga itu kata Nabi SAW, kalau kalian masak, lebihkan kuahnya, kasihkan ke tetangga. Padahal kalau dipikir ya, tetangga itu kan dah hidup serumah dengan kita kan. Cuma kita dianjurkan untuk memberikan. Ya. Lah ini bayangkan, ini yang membuat makanan ini, masa kita tidak kasih? Kalau tetangga saja itu dianjurkan untuk kita berikan makan, karena dia mencium bau dari makanan yang kita buat, gimana dengan yang membuat makanan itu sendiri? Itu maksudnya Nabi itu ingin menyampaikan poinnya di situ. Ya. Tapi perlu diperhatikan ya masalah kuah itu, jangan hanya kuah yang buat rawon, kuahnya tok, yang gak ada isinya. Ya kasih isinya rawon itu. Ya. Ini kesalahan yang sering kita dapati dalam diri kita, masih sering kita dapati. Tidak terlepas dari ibu-ibu, saya juga. Ya dulu sering seperti itu. Tapi seiring kita belajar, kita ngerti. Oh iya benar. Ternyata ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Maka alhamdulillah, ya min babi tahadus bin nikmah ya, dari bagian kita berbicara tentang nikmat. Setelah saya belajar masalah ini, saya kalau minta tolong sama adik saya ataupun sama orang-orang yang bekerja di rumah itu, saya selalu bilang, ya udah kamu kalau mau beli ambil aja, ya beli aja apa yang kamu mau. Ya. Kalaupun saya tidak mengatakan demikian, saya bilangnya beli 2 ya, saya bilang gitu, beli 2, nanti satunya saya kasih ke dia. Dan saya mendapatkan manfaat yang luar biasa, demi Allah. Banyak manfaat yang saya dapatkan kalau kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah ini. Subhanallah. Ya, nikmat. Nah ini perlu diperhatikan ibu-ibu ya. Terkadang kita ini masih salah di dalam memperlakukan orang. Mereka itu datang bekerja ke kita itu karena mereka ada kebutuhannya. Ya. Dan kita perlakukanlah mereka itu selayaknya mereka itu seperti kita. Ya, kita memuliakan orang, Allah akan memuliakan kita, Bu. Jangan seperti sebagian orang memandang bahwasanya ART itu adalah seorang yang rendah. Tidak, dia manusia seperti kita, dia punya hak untuk diberikan haknya. Tidak boleh kita memandang sebelah mata.
Dengan adanya dia di rumah itu dapat meringankan pekerjaan kita. Andai kata ibu mengerjakannya sendiri dengan pekerjaan di rumah yang besar. Contoh nih, ibu punya rumah luasnya 1 hektar, ibu kerjakan sendiri, kira-kira gimana itu? Ya, sehari bekerja bu, nanti sore masuk UGD gitu. Nah kita bersyukur. Nah cara bersyukur kepada Allah atas adanya mereka itu, perlakukanlah mereka dengan selayak-layaknya, termasuk dalam perihal makan. Nah, baik. Masih berkaitan dengan adab sebelum makan. Poin yang ke-8. Di antara adab yang diperhatikan sebelum kita menyantap makanan, at-tawadhu. Hendaklah kita memiliki sikap rendah diri atau rendah hati. Ini apa kaitannya mau makan dengan sikap rendah hati? Nah, kita baca di sini. Kata penulis, sawa'un fi hayatil julus au naw'iyatit ta'am. Sikap rendah hati ini dibutuhkan ketika kita makan, ketika duduk sedang makan. Jadi kadang-kadang ada orang makan itu duduknya semaunya. Ya, duduknya itu tidak menunjukkan etika yang baik. Kadang-kadang kalau duduk di atas kursi kakinya diangkat. Banyak kayak gitu tuh. Apalagi kalau di warung-warung kopi itu. Betul nggak? Dan umumnya yang diangkat tuh kaki kanan. Karena nggak ada orang makan pakai tangan kiri soalnya. Jadi untuk menopang tangannya untuk makan itu. Sebenarnya sunnah kita boleh mengangkat kaki satu itu kalau duduknya secara lesehan. Itu sunnah. Jadi kayak orang lagi duduk sholat itu bu, kaki kiri diduduki tapi kaki kanan diangkat. Ini sunnah makan memang begitu. Tapi itu akan menjadi perkara yang kurang etis kalau duduk di atas kursi. Ya. Atau bisa jadi kerendahan hati itu dibutuhkan ketika makanannya datang. Jadi memilih jenis makanan. Kadang kita itu ya tidak biasa makan itu tapi pingin tetap dibeli supaya kelihatan mewah gitu loh. Kalau orang kata orang itu bukan mewah, mewah. Ya mewah. Supaya orang tahu kalau dia itu apa? Makan makanan itu. Sudah gitu di-post pula makanannya itu, dipoto. Ya, share apa namanya, dibuat story gitu loh. WA, terus ditulis di bawahnya rezeki anak soleh. Aduh ibu-ibu nih, ini penyakit bu. Kadang ada ibu-ibunya itu pergi ngopi ke apa itu, Starbucks. Ya difoto, ya, pamer. Tahu bu? Itu orang apa namanya bu? Kalau bahasa kasarnya itu orang apa namanya bu? Orang udik namanya kayak gitu tuh. Ya. Deso. Nggak perlu kayak gitu. Apalagi kalau niatnya memang untuk apa istilahnya membuat orang lain iri, itu tidak menunjukkan sikap rendah hati. Itu tuh bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Kalau kalian masak makanan, hendaklah makanan itu diperbanyak apanya? Kuahnya.
dikasihkan ke tetangga, tapi ya jangan kuah juga dikasih tetangga, Bu. Ya isinya juga. Masa rawon masa kuah doang. Ya kasihlah isinya gitu kan. Dagingnya. Ya bila perlu kasih menu lengkap, ada daging, ada telur asin, ada kecambah. Ya iya kan rawon kan. Ya ada apanya tempenya, Bu. Sudah gitu diantar ke rumah tetangganya. Jangan lupa nanti ini paket lengkap 35.000 ya. Jadi perlu memiliki sikap rendah hati. Ya. Au fil akli ma'al fuqara wa nahwihim. Atau tatkala kita sedang makan bersama orang-orang fakir, tidak boleh kita menunjukkan diri kita karena kita yang mengundang mereka, lalu kita memandang mereka sebelah mata. Ikut makan bersama mereka. Ya, bila perlu kita harus bahagia, dan itu sebagai bentuk kita bersyukur karena Allah memberikan kita kelebihan rizki. Kita bisa berbagi kepada orang lain bisa merasakan makanan yang tidak bisa mereka beli karena tidak punya uang. Itu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Ya. Bila perlu ikut makan bersama mereka. Coba bayangkan ya. Orang itu bayangkan nih, dikasih makanan yang mungkin bagi kita biasa, misalkan ya, contoh kayak ayam crispy misalkan. Bagi mereka yang tidak mampu beli itu mewah. Kalau dibelikan crispy saja, ayam crispy yang biasa sudah bahagia, gimana kalau kita belikan yang lebih mahal daripada itu? Oh, sangat bahagia mereka. Dan itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara anjuran Nabi SAW kepada kita itu adalah it'amut ta'am. Kita hendaklah saling memberikan makan. Taib. Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la Al-Baghawi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, "Aqulu kama ya'kulul 'abdu." Aku makan seperti seorang hamba makan. Wa ajlisu kama yajlisul 'abdu. Dan duduk seperti seorang hamba duduk. Artinya Nabi itu tidak memposisikan dirinya duduk semaunya, tapi mengikuti para sahabat, makannya dengan para sahabat. Ya. Makan dengan para sahabat, duduk makan bersama para sahabat. Makanya saya pribadi, Bu, saya termasuk orang yang tidak terlalu suka kalau tempat makan saya, misalkan saya habis kajian ya, itu dipisahkan sama jamaah, kurang suka saya. Saya tuh lebih senang berbaur dengan jamaah. Ingin mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman, apalagi kalau jamaahnya itu orang-orang yang lebih tua dari saya. Saya ingin ngambil pelajaran dari mereka. Saya senangnya begitu. Ya. Makanya kadang-kadang sebagian yang undang saya kajian itu, Ustaz makanya di sini ya sendiri. Oh jangan usah Pak, saya di sana aja barengan. Nggak perlu istilahnya dibedakan piringnya, dibedakan apa, enggak apa-apa, disamakan aja. Ya. Karena itu untuk menumbuhkan kerendahan hati di dalam diri kita. Itu kalau saya, Bu ya, nggak tahu kalau Ustadz yang lain. Kalau saya pribadi seperti itu. Makanya kadang-kadang sebagian teman-teman habis kajian itu suka ngajak kita, Ustadz ayo kita makan. Tapi saya tentukan ya di mana tempat makannya. Oh iya monggo Ustadz. Saya ajak makan di angkringan, makan nasi kucing. Senang saya. Syekh bin Baz, pernah satu ketika Syekh bin Baz itu diundang makan oleh seorang mahasiswa dari Afrika. Sementara kondisi mahasiswa ini tidak memiliki kecukupan harta, tapi dia memberanikan diri untuk mengundang Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, iya saya terima undangan makanmu, tapi dengan satu syarat. Kata Syekh bin Baz itu, jangan kamu pergi belanja ke pasar atau supermarket. Apa yang ada di dapurmu saat kamu undang saya ini, itu yang kamu masak.
Andai kata di dapurmu hanya ada kurma itu dikeluarkan ke saya. Benar. Pergi Syekh bin Baz makan, apa yang ada di dapur dikeluarkan. Dan itu menunjukkan betapa tawadhunya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan memang Syekh bin Baz itu adalah orang yang terkenal dengan kerendahan hatinya. Sampai saat itu tuh, ketika mahasiswa Afrika itu yang undang, samaan ternyata Syekh bin Baz diajak makan sama Raja Fahad pada waktu itu. Tapi Raja Fahad ditolak sama Syekh bin Baz dan memilih untuk makan bersama mahasiswa yang mengundang beliau tadi. Itu sekelas ulama tuh gitu. Ya. Dulu saya masih mahasiswa itu saya melihat betapa para ulama ketika kita menjamu sebagai orang yang ditugaskan untuk menjamu mereka, kita bawakan mereka makanan, mereka suruh duduk kita bersama mereka itu. Ayo sini duduk makan bersama kita. Bahkan kita disuruh makan yang banyak sama para masyayikh itu. Luar biasa. Dan itu saya lihat langsung bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala seperti itu. Tidak ada rasa malu untuk beliau itu duduk bersama orang yang ya siapalah kita ini kan dibandingkan dengan keilmuan beliau. Tapi tidak ada rasa malu, tidak ada canggung, tidak mengatakan saya ini syekh loh, kamu jangan duduk bersama. Tidak seperti itu. Benar-benar kita diajarkan bagaimana dalam makan kita harus memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Luar biasa para ulama. Ya. Luar biasa. Saya melihat kalau boleh dikatakan mereka adalah wali di antara wali-wali Allah. Karena wali Allah itu seperti itu. Itu dalam masalah makan. Belum kalau ibu lihat bagaimana sikap muamalah mereka. Yang sering saya lihat itu Syekh Abdul Razak kalau habis kajian subuh di Masjid Nabawi itu, beliau langsung duduk di bawah, kemudian nanti beliau dikerumuni sama anak-anak kecil. Beliau tidak marah, bahkan dipeluk, dicium beliau itu. Kadang-kadang hidungnya itu dipencet-pencet sama anak kecil. Tidak marah Syekh Abdul Razak itu. Luar biasa, masya Allah, ketawaduan beliau itu luar biasa. Ya. Saya subhanallah, itulah akhlaknya para ulama yang mungkin bisa kita contoh. Tidak hanya sekedar di penyampaian, di teori, tapi benar-benar mereka mempraktekkan tawadhu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, sikap rendah hati ini, Bu, adalah sikap yang menjadi sifat dasar dari orang-orang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku sebagai orang beriman, hendaklah harus memiliki sifat rendah hati. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilyah dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian itu senantiasa bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Jadi sikap rendah hati itu lawannya adalah sombong. Tawadhu itu lawannya adalah al-kibar. Kalau kibar itu merendahkan manusia dan meninggikan diri, sementara kalau tawadhu itu memuliakan manusia dan merendahkan hati. Itu namanya tawadhu. Jadi lawan dari tawadhu itu adalah al-kibar, sombong. Kalau tawadhu itu senantiasa melihat orang lain sebagai pribadi yang lebih baik daripada dia, tapi kalau sombong senantiasa melihat dirinya selalu lebih baik daripada orang lain. Itu orang sombong.
Makanya Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat yang ke-23 mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Sebagaimana tawadhu, rendah hati itu sebab seorang mendapatkan hidayah, maka kesombongan itu adalah sebab seorang terhalang dari hidayah. Itu dia. Maka jangan memiliki sifat sombong, tapi hendaklah memiliki sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu. Jadi kalau jenengan lagi makan, ya cukupnya satu menu ya sudah, nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang ada nanti jatuh ke dalam dosa satu tabdzir, berlebih-lebihan. Yang kedua pamer sama orang, akhirnya tidak ada kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, di antara adab sebelum kita makan yaitu isyraqul jari fit ta'am, mengajak tetangga untuk mencicipi makanan. Nah, mengajak di sini tuh bukan berarti dipanggil ke rumah, tidak. Ya. Gimana caranya? Wa dzalika bi irsali syai'in minat ta'am lahu wa li auladih. Yaitu dengan cara kita mengirim makanan itu kepada mereka. Itu namanya mengikut sertakan. Dikasih makanan itu. Wala siyama idza kana al-jaru faqiran. Lebih-lebih kalau tetangga itu orang miskin. Orang miskin. Kalau orang kaya saja, tetangga kaya dianjurkan untuk diberikan makan, mencicipi makanan, maka bagaimana dengan tetangga miskin? Hadza min babil aula, ini lebih utama. Bagaimana kita merasa bahagia sedangkan di samping kiri kanan kita mereka adalah orang kesusahan dan kita tidak membantunya? Ini bukan sifat seorang mukmin. Tapi saya sedih, Bu, karena samping kiri kanan saya tuh nggak ada orang ini. Jadi saya tidak punya tetangga untuk saya kirimkan makanan itu. Rumahnya kosong. Jadi saya berada di antara dua rumah kosong tinggal itu. Mau kirim ke depan ya tembok pagar perumahan. Mau kirim ke belakang sudah beda komplek. Ya. Jadi kasihkan ke mereka. Ya, berikan kepada mereka. Wala yakulu mithla hadat ta'am. Ya. Apalagi kalau orang tersebut tidak pernah memakan makanan yang kita makan. Ya itu tadi, Bu, karena mungkin mereka nggak punya uang mau beli. Ya jangankan mau beli makanan yang seperti kita makan, untuk sekedar menghidupi kehidupan sehari-hari saja mereka sangat sulit. Ya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, "Matsalul mu'min fi tawadu'ihim wa tarahumuhim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan seorang mukmin dalam masalah kasih sayang, kecintaan dan saling mengasihi itu seperti satu jasad. Kalau satu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit. Makanya dalam masalah berbuat baik itu, Bu, itu didahulukan orang terdekat. Apalagi orang terdekat itu adalah keluarga kita. Perkara yang makruh kalau ibu memakmurkan orang lain sementara keluarga ibu masih banyak yang kekurangan. Itu perkara yang makruh.
Tidak sampai derajat haram, tapi perkara yang makruh. Ini kita berbicara makruh dari sisi pandangan jumhur ulama, Bu. Karena kalau ibu mengambil perkara makruh dari sudut pandang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu memandang makruh itu adalah haram artinya. Apa, Bu? Jadi Imam Syafi'i punya kaidah kalau makruh itu artinya haram. Sementara kalau sunnah itu lebih dekat kepada wajib. Itu kalau pandangan Imam Syafi'i. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan hukum perkara ini makruh. Bukan makruh seperti yang kita pahami secara umum, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa, tapi masuk ke dalam kedekatan makna haram. Ya, makna haram. Itu menurut sudut pandang ulama Syafi'iyah. Tapi kita berbicara dalam konteks jumhur ulama, kebanyakan mayoritas ulama, di mana mereka memandang bahwasanya meninggalkan keluarga yang mana keluarga tersebut membutuhkan bantuan kita, lalu kita lebih mengutamakan orang yang tidak ada hubungan keluarga, itu hukumnya makruh. Tapi yang lebih afdol itu keluarga dulu, baru orang lain. Apalagi kalau tetangga kita itu adalah keluarga kita sendiri. Ini yang perlu diperbaiki nih dalam kehidupan kita nih. Masih banyak yang salah kaprah dalam masalah ini. Suka mengirimkan bantuan keluar, padahal keluarganya lebih membutuhkan. Oke lah kalau yang kita kirimkan itu adalah bantuan ke korban bencana alam. Tapi ini tidak ada korban bencana alam, tapi kita lebih suka mengirim keluar. Ustaz, tapi saya kirimnya ke anak yatim. Benar, ngirim ke anak yatim itu bagus, tapi keluarga kita ini yang lebih utama untuk diperhatikan. Paham Ibu? Paham ya? Awas salah prakteknya lagi nanti. Saya laporkan pihak berwajib ini. Baik. Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, "Idza tabaha ahadukum kidran falyuksir maraqaha." Apabila salah seorang di antara kalian memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya. Summa liyunawila jarahu minha. Kemudian berikanlah makanan tersebut kepada tetangganya. Kasihkan kepada tetangga supaya mereka mencoba makanan tersebut. Apalagi kalau ibu masak makanan enak ya, contoh masak nasi mandi misalkan, nasi kebuli, nasi apa lagi, nasi kapsa misalkan, kasih ke mereka. Mengingatkan kita tahu harga masakan-masakan itu kan lumayan mahal tuh. Satu porsi bisa sampai 100, ada yang 75, mahal. Mungkin bagi mereka kalau sekali makan 75.000 itu kemahalan. Lebih baik beli beras bisa dimakan berhari-hari. Tapi dengan adanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam masalah rizki, bantulah mereka. Karena ingat, membantu orang yang membutuhkan itu termasuk cara supaya rizki ibu tetap gacor, tetap lancar, tetap berkah, tetap diberikan tambahan oleh Allah Ta'ala dengan cara sering-sering berbagi kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Bukhari nomor hadis 2566. Dan 6017 itu Bukhari.
Ya. 2566 dan 6017. Sedangkan Imam Muslim 1020. dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ya nisa al muslimat, wahai wanita muslimah. Tuh para wanita dipanggil tuh. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga, walau firsasyatin, meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Karena biasanya yang suka pelit itu ibu-ibu. Bapak-bapaknya itu tidak pelit, ibu-ibunya yang suka pelit biasanya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, di luar sana. Kalau ibu-ibu di sini, masya Allah baik-baik semua, insya Allah. Ya, suka memberi, tidak sombong, suka menabung, Jadi ya, berikan kepada mereka. Apalagi mereka mencium aromanya kemudian menjadikan mereka semakin lapar. Bahkan Nabi SAW mencela orang-orang yang apabila dia kenyang tapi tetangganya dalam kondisi lapar. Dia masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, menyebabkan tetangganya berangan-angan ingin memakan tersebut. Akhirnya dia hanya bisa bermimpi untuk memakan makanan yang dia cium baunya. Sementara kita ini memakan dengan lahap kenyang, ternyata tetangga kita berada dalam kelaparan. Nabi tidak suka dengan kaum muslimin yang seperti ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin alladzi laisal mu'min billadzi yashba'u wa jaruhu ja'iun janbahu. Bukanlah seorang mukmin yang sejati ketika dia kenyang sementara tetangganya di dalam atau sebelah rumahnya itu berada dalam kelaparan. Ini bukan ciri seorang mukmin yang baik. Maka dia berupaya untuk bagaimana berbagi. Yang ke-10, di antara adab sebelum makan adalah sina'atut ta'am lil ikhwani walin nas. Ini nih lebih kaitannya ke sinabung ini. Apa namanya? Sinabung, sedekah nasi bungkus. Yaitu sina'atut ta'am lil ikhwan walin nas. Memasak makanan untuk teman-teman atau orang lain, atau orang banyak yang dibagikan kepada mereka. Nah, makanya program sinabung itu bagus sebenarnya, karena kita berbagi makanan, berbagi makanan, tidak apa-apa. Iya. Tapi yang perlu dikritisi itu adalah mengkhususkan hari Jumat itu yang perlu dibutuhkan dalil yang khusus. Karena kalau mengkhususkan satu hari untuk melakukan satu amalan, itu butuh yang namanya dalil yang khusus, Bu. Tapi kalau memberikan makannya sendiri, itu nggak apa-apa. Itu perkara yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk saling memberikan makan. Jadi masuk ke dalam keumuman hadis. Saling memberikanlah makan kalian. Tapi Nabi tidak menyebutkan harinya itu harus hari Jumat. Paham ibu-ibu? Nah, ya. Namun secara umum hari Jumat itu adalah hari yang berkah, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Ya. Tapi perkara yang tadi sifatnya tidak menjadi sesuatu yang khusus,
jangan dikhususkan Bu di hari Jumat, tapi butuh dalil yang lain. Makanya kalau bisa hari-harinya itu di mix gitu loh. Kadang ya hari Senin, kadang ya hari Kamis, atau kadang hari Ahad mungkin, ya. Itu perlu dalil secara khusus. Baik. Yang ke-11, yang terakhir, yang berkaitan dengan adab sebelum makan. Ya. Yang ke-11, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi dalam makan itu tidak perlu berlebih-lebihan. Kayak contoh ya, pesan makan di warung tapi tidak dimakan. Ustadz, kalau nasi padang itu masuk ke dalam kategori berlebih-lebihan nggak sih? Ya kalau dihidangkan kan tidak harus dimakan semua kan, betul? Tidak harus. Ini tuh masuk kategori baik kita memesan makanan, membuat makanan atau memakan makanan. Taib, yang pertama memesan. Ibu-ibu kalau makan di satu rumah makan, tidak perlu memesan makanan itu terlalu banyak sampai nggak bisa habis. Mubadzir. Begitu pula ketika ibu membuat makanan. Kalau hanya sekedar untuk 2 orang, 3 orang di rumah, tidak perlu membuat terlalu banyak, yang nanti ujung-ujungnya akan dibuang. Sedangkan yang ketiga, yaitu memakan makanan. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak kita memakan makanan dulu. Karena Nabi memerintahkan kita, kalau bisa perut itu dibagi berapa? 1/3. Nah, saya lihat ada orang-orang yang makan makanan itu dengan istilah apa itu? Mukbang itu loh. Makan banyak itu loh Bu. Saya pernah dikirimi satu video, satu orang makan nasi padang 10 bungkus sendiri. Maka kita katakan itu termasuk kategori berlebih-lebihan. Karena kita diperintahkan untuk makan itu jangan sampai terlalu kenyang. Karena banyak makan itu dapat mematikan hati, Bu. Banyak makan itu dapat mematikan hati. Ya, dapat mematikan hati, dan itu benar. Ketika kita banyak makan, ya, akhirnya yang terjadi, ya, hati kita akan mati karena sulit untuk menerima wahyu, sulit untuk menerima nasihat. Orang kalau sudah banyak makan itu ya dia tidak perhatian, dia tidak fokus. Akhirnya kalau belajar itu ya nggak fokus. Ya. Makanya ibu kalau mau ikut kajian jangan terlalu kenyang. Ya. Baik.
Jadi jangan sampai berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan di sini, Bu, tidak hanya dalam makanan, tapi dalam segala hal. Ya, beli gamis jangan berlebih-lebihan. Daripada banyak hisab, lebih baik ibu segera sedekahkan gamisnya itu. Kayaknya ibu-ibu di rumah punya gamis itu 5 lemari kayaknya. Dalam segala hal, apapun, jangan berlebih-lebihan. Beli apa segala macam, jangan terlalu berlebih-lebihan. Biasa aja. Kalau memang kebutuhan beli, kalau bukan kebutuhan, apalagi itu hanya sekedar keinginan, ditahan dirinya. Tahan dirinya, Bu. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Ibu kalau memang itu kebutuhannya, beli yang mahal nggak apa-apa. Tapi kalau keinginan, beli yang murah itu dilarang, Bu. Meskipun itu adalah perkara yang murah, tapi kalau itu hanya sekedar keinginan, itu dilarang dalam agama kita. Maka belajar, ya, belajar ibu-ibu untuk mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan monggo silakan, tapi kalau kalau keinginan sebaiknya ditahan dulu sampai benar-benar itu menjadi sebuah kebutuhan. Baik. Itu 11 adab yang berkaitan dengan adab sebelum makan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Adab ketika makan. Adab ketika makan. Di sini penulis membawakan lumayan banyak, ada sekitar 34. Banyak ya? Baik, ada sekitar 34. 6. Kita langsung saja. Yang pertama, al-istima' wa takfirul aidi ala ta'am. Berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan. Apa sih maksudnya berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan? Kalau bisa makan itu tuh beramai-ramai. Kalau dalam bahasa yang lain itu kalau bisa ibu makan itu dalam satu nampan bersamaan. Dulu kita di pondok itu punya kebiasaan satu nampan itu isi 5 orang. Isi 5 orang. Jadi satu nampan itu dimakan oleh 5 santri. Jadi santri yang cepat makan itu yang paling untung karena dia lebih cepat menghabiskan lauk. Jadi kalau makannya itu pelan, slow gitu kan, yang ada itu dia pasti akan ketinggalan. Nah, saya itu termasuk orang yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga, Bu. Tengah-tengah kalau saya. Tapi lauknya saya ambil duluan sebelum diambil sama teman. Ya. Karena kalau semakin banyak orang yang makan, itu semakin banyak keberkahan. Baik. Nabi bersabda, perhatikan sabda Nabi di sini. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Wahsy ibn Harb radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Ijtani'u ala ta'amikum." Berkumpullah ketika kalian sedang menyantap makanan. Wadhkurusmallah, sebutkan nama Allah.
yubarak lakum fihi. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Nah, pertanyaannya di sini, apa bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang makan bersama-sama? Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim. Nah, riwayat Muslim, ibu catat riwayat Muslim. Nomor hadis 2059. 2059. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, ta'amul wahid yakfisnain. Makanan satu orang itu cukup untuk dua orang. Makanan satu orang itu cukup untuk dua orang kalau dimakan secara bersama-sama. Wa ta'amul istain yakfir arba. Sementara makanan dua orang itu cukup untuk 4 orang. Cukup untuk berapa orang? 4 orang. Wa ta'amul arba yakfis thamaniyah. Dan makanan 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Cukup untuk 8 orang. Jadi kalau makannya itu samaan, Bu, itu bisa mencukupkan kita karena Allah memberikan keberkahan. Tapi Ibu pernah lihat orang Arab makan, Bu? Hah? Nggak pernah ya? Satu nampan untuk 3 orang itu bisa dihabiskan 1 orang. Ya, itu orang Arab makan tuh begitu. Sudah gitu makan, Ibu bayangkan ya, makan nasi mandi, terus minumnya itu minuman soda kayak Pepsi, Coca-Cola gitu. Ibu pernah coba? Pernah coba makan kayak nasi mandi tapi minumnya Pepsi atau Coca-Cola? Belum pernah? Coba, Bu. Rasakan sensasinya. Hah? Seru ternyata. Iya. Bagi yang terbiasa. Kalau nggak terbiasa itu rasanya aneh. Ya. Karena kalau dari sisi kesehatan banyak minum soda itu nggak bagus ya. Baik. Jadi makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang. Tapi kayaknya kalau di rumah itu jarang deh istri mau berbagi sama suaminya itu. Sendiri-sendiri ya. Iya. Dulu katanya sepiring berdua. Sekarang sendiri-sendiri. Berarti cintanya sudah lekang oleh waktu. Padahal harusnya kalau sudah tua itu semakin romantis loh. Ada anak? Apa? Katanya gitu, tapi nyatanya enggak. Ya Allah, kasihan ibu-ibu di sini. Hah? Oh, belum tua? Oh alah. Masih berapa, Bu? 30-an ada? Oh belum. Kalau ibu aja 20-an berarti saya ini masih bulanan berarti. Suara apa itu? Ember anti pecah. Saya tidak percaya tukang ember anti pecah itu. Buktinya saya tendang ember pecah, pas di tulisan anti pecah. Katanya anti pecah, saya tendang itu pas di tulisan anti pecahnya pecah. Itu gimana deh? Waktu awal beli gak pecah ya?
Yang kedua, ghuslul yad qabla ta'am, cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan. Ini termasuk adab cuci tangan ini. Termasuk kalau ibu makan pakai sendok, upayakan sendoknya itu dilap dulu. Kalau ibu makan di luar, dilap dulu pakai tisu atau mungkin kalau ibu mau pergi cuci kan mustahil bu ya. Saya belum pernah lihat orang pergi cuci sendok ke tempat cuci tangan itu untuk makan di warung makan. Tapi yang ada itu dilap, ya dilap dengan tisu untuk lebih higienis. Apalagi sekarang itu kadang-kadang kita makan di satu tempat nggak higienis bisa buat sakit perut. Nah, ini zaman banyak orang sakit, ibu jaga kesehatan dari sisi makanan. Ya. Apalagi kondisi usia ibu yang sudah tidak muda lagi, itu harus dijaga pola makannya. Ya. Ini ustadznya perhatian loh sama jamaahnya. Ya, jadi mencuci tangan. Nah sunnahnya itu makan pakai tangan bu, itu sunnahnya. Tapi ada makanan-makanan yang ibu tidak bisa makan pakai tangan. Contoh makan rawon, makan bakso, makan soto. Makan apa lagi? Makan mie kuah. Ya, makan mie kuah. Itu sulit kalau tidak ada sendok. Jadi yang berkuah-kuah itu kayaknya lebih cocok makan pakai sendok. Tapi kalau makanan yang tidak berkuah, maka diupayakan makan pakai tangan. Ya kayak makan apa gitu kan, nasi campur, ya makan yang lainnya. Taib. Yang ketiga, intidharu ta'am as-sakhin hatta yabrad, menunggu makanan yang panas menjadi dingin, tidak boleh ditiup. Ustadz kalau didinginkan pakai kipas gimana? Ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh ditiup. Tapi kotor kipas itu bu, nggak boleh ditiup. Karena di balik panasnya makanan itu ada keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innahu a'dhamu lil barakah. Karena sesungguhnya demikian itu dapat mendatangkan keberkahan yang lebih besar. Ya, tapi jangan pula dimakan makanan itu ketika masih panas, nanti yang ada nanti mulutnya itu fitness nanti. Ya. Biarkan dia dingin terlebih dahulu, baru dimakan. Ya, baru dimakan. Ya, jangan makan ketika panas, biarkan dingin, tidak apa-apa. Maka boleh untuk mendinginkan makanan. Tapi yang dilarang itu tidak boleh ditiup. Karena dengan ditiup itu akan mengeluarkan penyakit. Penyakit yang menempel kepada makanan itu. Ya. Yang keempat, ada mutahkirit ta'am, tidak boleh meremehkan makanan. Meremehkan di sini ini lebih ke arah
apa yang disajikan itu tidak sesuai ekspektasi. Dan itu nanti masuk ke poin yang kelima. Kalau sudah meremehkan, itu masuk ke poin kelima nanti, Bu. Tidak boleh mencela makanan. Mencela itu kan berawal dari meremehkan. Betul kan? Ya, tidak boleh kita meremehkan dan mencela makanan, itu tidak boleh. Nabi, kalau Nabi suka terhadap satu makanan, Bu, beliau makan. Tapi kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Contoh, pernah satu ketika Nabi itu dihidangkan yang namanya dog. Apa dog itu, Bu? Bukan biawak. Kadal padang pasir. Ibu pernah lihat dog? Hah? Digambar kan? Saya pernah lihat langsung sekali. Diajak sama teman dulu ke orang-orang Arab Badui di tengah gurun pasir di Medina. Sesampai di sana saya diperlihatkan dog yang masih hidup dan yang sudah dibuat makanan. Saya lihatnya sudah kenyang, gak berani makan. Nah, Nabi pernah suatu ketika dihidangkan dog, tapi Nabi itu kurang suka dengan dog ini. Lalu Nabi pun meninggalkan makanan itu, tidak berkomentar sedikit pun. Ditanya oleh yang menjamu, kenapa engkau ya Rasulullah tidak memakan makanan ini? Maka Nabi mengatakan, makanan ini tidak dikenal di kaumku. Artinya aku tidak biasa makan dan aku tidak suka. Nah, ibu harus bisa mempraktekkan masalah ini, ya, berupaya untuk tidak meremehkan makanan, ya, tidak mencela makanan. Jangan mencela makanan itu. Kalau ibu suka, ibu makan. Kalau ibu nggak suka, ibu tinggalkan. Karena kebiasaan kita itu kalau tidak mencela makanan itu kayak kurang afdol. Orang pergi ke kondangan, yang pertama kali dikritik apa? Makanannya. Makanannya nggak enak, tapi habis. Semua dicoba. Kalau dalam rangka memberikan masukan boleh, tapi kalau dia itu dicela bukan untuk memberikan masukan, itu nggak boleh. Contohnya makanan opo iki kayak makanan kucing, misalkan begitu tuh. Iya. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Kadang-kadang kan seorang suami itu ya, dia baru menikah dengan seorang wanita. Laki-laki menikah dengan seorang wanita. Nah, sementara wanita ini mungkin belum pandai masak. Dia terbiasa mungkin memakan masakan ibunya. Akhirnya yang terjadi, dia cela masakan istrinya. Kamu dasar gak bisa masak. Nggak boleh seperti itu. Sikap suami yang benar itu adalah mengajarkan istrinya, memberikan motivasi istrinya. Kalau memang harus diikutkan kursus, ikutkan kursus istrinya. Bukan malah mencela dan menjatuhkan semangat daripada istrinya itu. Justru suami itu harus memberi apresiasi kepada istrinya. Apalagi istrinya ini dulu memang tidak pernah di dapur karena mungkin anak orang kaya, tidak pernah masak, tapi dia mau menikah dengan kita, kemudian dia mau masak untuk membahagiakan kita. Itu apresiasi luar biasa, Bu. Ya. Luar biasa. Saya kadang-kadang ya kasihan lihat wanita yang seperti itu. Kenapa nggak sama saya saja?
Ya kan, kasihan gitu loh Bu. Makanya ibu-ibu yang punya anak perempuan ini saya sarankan ya, kalau ada nanti laki-laki datang melamar anak ibu sampaikan, Mas, anak saya itu belum bisa masak, misalkan nih. Nah nanti tugas ibu menyiapkan aja, mengajarkan dia masak. Anak saya ini masih belum bisa pandai masak, kamu siap gak untuk nanti begini. Kalau dia siap harus komitmen. Laki-laki itu kan yang dipegang omongannya. Jangan nanti di depan calon mertuanya dibilang, oh nggak apa-apa tante, kalaupun dia masak sandal saya makan. Giliran sandal beneran dikasih nggak dimakan. Itu nggak benar seperti itu. Ya, ini kadang-kadang kita dapati para pemuda seperti itu. Ini contoh pemuda yang tidak menikmati proses kehidupan, apalagi proses berumah tangga. Ya, jadi jangan mencela makanan. Meskipun ibu membeli dengan uang ibu sendiri, jangan meremehkan, jangan mencela makanan. Ya, ada orang ngasih kita makanan, pertama dicela-cela, ujung-ujungnya habis juga. Kadang-kadang yang gratis itu habis juga kita makan setelah kita cela-cela dia. Jadi nggak boleh Bu ya, meremehkan makanan dan mencela makanan. Ibu kalau memang nggak suka dengan makanan itu, ibu tinggal. Sudah ibu nggak usah makan. Taib. Yang keberapa? 6. Loh 5 kan tadi sudah. Keempat meremehkan, kelima mencela. Ya. Yang keenam yaitu tasmiyah awwalut ta'am, mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah ketika mau makan. Ingat ya, bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah saja Bu, itu disebut dengan tasmiyah namanya. Apa Bu? Tasmiyah. Tapi kalau lengkap bismillahirrahmanirrahim, itu namanya basmalah. Tapi bukan maksudnya kupinang kau dengan bismillah ya. Taib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian makan, salah. Ya. Salah hadisnya Bu. Ganti. Hadisnya itu hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Al-Hakim. Kok Abu Daud ya? Salah ini. Terjemahan sama aslinya itu salah. Yang betul itu terjemahannya itu Bukhari Muslim. Terjemahannya salah Bu. Itu salah di buku ibu itu terjemahannya Bu.
Itu catatan kaki nomor 132 itu loh. Itu salah, Bu. Nah, ini pentingnya terjemahan itu jangan dijadikan standar, karena banyak salah cetak. Yang betul itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar ibn Abi Salamah namanya. Bukhari Muslim. Nah, Bukhari itu nomor hadis 5376. 5376. Sedangkan Imam Muslim 2022 dari Umar ibn Abi Salamah. Ini hadisnya. Karena saya ingat betul hadis ini. Ini hadis saya pernah pelajari di buku hadis dan saya hafal mati hadis ini. Kata Nabi SAW, ya bulan, wahai anak kecil, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah, sebutlah. Ya, kalau kidal makan pakai tangan kanan tetap. Ada? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khair atas perhatian dari ibu-ibu semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita ketemu insyaallah tahun depan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.